Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kematian sering dipandang sebagai penutup cerita. Tetapi dalam Alkitab, kematian orang beriman bukanlah titik akhir, melainkan gerbang menuju penggenapan janji Allah. Dan itulah yang kita lihat pada Kejadian pasal 50. Yakub dan Yusuf mati, namun iman tetap hidup dan warisan rohani terus berlanjut. Yakub mati di Mesir, jauh dari tanah perjanjian, tetapi ia tidak mati tanpa harapan. Ia meminta agar tulangnya dikuburkan di Kanaan, bukan sebagai romantisme budaya, tetapi sebagai pernyataan teologis. Allah setia pada janjinya. Dengan kata lain, Yakub mengajarkan bahwa lokasi tubuh bukanlah masalah, tetapi arah pengharapanlah yang menentukan akhir hidup. Iman Yakub menembus batas geografi. Mesir boleh menjadi tempatnya meninggal, tetapi Kanaan adalah tempat imannya tertambat. Setelah Yakub mati, saudara-saudara Yusuf menjadi takut. Mereka mengira Yusuf akan membalas dendam. Ini menunjukkan bahwa rasa bersalah yang belum dipulihkan bisa muncul kapan saja, bahkan bertahun-tahun setelah peristiwa itu. Di sini kita melihat realitas manusia. Pengampunan sulit diterima ketika hati belum sembuh. Namun, bagaimana respon Yusuf? Yusuf berkata, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan." Kalimat ini bukan sekedar rekonsiliasi keluarga. Ini adalah puncak teologi kitab Kejadian. Yusuf tidak menolak realitas kejahatan. Ia menyebutnya jahat. Namun ia melihat Allah berdaulat di atas sejarah yang rusak. Inilah perbedaan antara iman dan fatalisme. Fatalisme menyerah pada keadaan, tetapi iman melihat tangan Allah menenun kebaikan di balik luka. Ayat berikutnya berkata, "Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Yusuf tidak menggunakan kuasa untuk membalas, tetapi menggunakan kuasa untuk memelihara. Di sini kita belajar bahwa kedewasaan rohani tidak terletak pada kemampuan membalas, tetapi pada kemampuan mengampuni dan merawat. Ini adalah buah roh dalam bentuk kepemimpinan. Menjelang akhir hidupnya, Yusuf berkata, "Tentu Allah akan memperhatikan kamu." Ia meminta tulangnya dibawa keluar dari Mesir, bukan karena sentimentalitas, tetapi karena percaya bahwa Allah akan menepati janji pembebasan. Dengan demikian, Yusuf mati bukan dalam pesimisme, tetapi dalam pengharapan yang melintasi generasi. Israel mungkin menjadi budak setelah itu, tetapi tulang Yusuf menjadi saksi iman selama berabad-abad, hingga akhirnya dibawa keluar pada zaman Musa. Yakub dan Yusuf adalah bayangan, tetapi Kristus adalah penggenapannya. Yakub mati dengan iman pada janji, Yesus mati dengan iman kepada Bapa. Yusuf mengampuni saudara, Yesus mengampuni musuhnya dari salib. Yusuf melihat kebaikan dalam kejahatan. Salib membalikkan kejahatan terbesar menjadi keselamatan terbesar. Tulang Yusuf tanda harapan kebangkitan Kristus
jaminan kekekalan. Dengan demikian, narasi Kejadian pasal 50 menunjuk kepada Injil bahwa akhir bukanlah kehancuran, melainkan penebusan. Kejadian pasal 50 mengajarkan kita bahwa iman bertahan sampai akhir, bukan hanya di awal. Pengampunan yang sejati menyembuhkan baik pelaku maupun korban. Allah berdaulat atas sejarah, termasuk saat-saat yang kelam. Kematian orang benar adalah peralihan dalam pengharapan. Karya Allah melampaui satu generasi. Kristus adalah jaminan bahwa akhir bukanlah keputusasaan. Jika hari ini saudara menatap masa lalu yang pahit, atau masa kini yang membingungkan, atau masa depan yang menakutkan, ingatlah, Allah belum selesai menulis cerita hidupmu. Kitab Kejadian dimulai dengan penciptaan dan ditutup dengan kematian. Tetapi di antara dua titik itu, kita menemukan satu garis konsisten. Allah setia, berdaulat, dan mengarahkan sejarah menuju Kristus. Yakub dan Yusuf mati, tetapi janji Allah hidup. Dan sampai hari ini, umat Tuhan hidup karena janji itu tidak berubah. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Setia, Engkaulah yang memulai dan yang menyelesaikan karya-Mu. Terima kasih karena kematian bagi orang percaya bukanlah akhir, melainkan awal dari penggenapan pengharapan kami. Ajari kami mengampuni seperti Yusuf, percaya seperti Yakub, dan berharap seperti umat yang menantikan Kristus. Dalam nama Yesus, Sang Penggenap janji Allah, kami berdoa. Amin.